Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi, anak-anak. Apakah sudah sarapan? Apakah sudah mandi? Dan jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan memasuki tema 7, subtema 1. Simak baik-baik ya sayang. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini ya sayang. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di tema 7 ini kita akan belajar indahnya keragaman di negeriku. Ya, kita sangat bersyukur ya, di Indonesia itu sangat banyak ragam kebudayaan, pakaian adat, suku bangsa pun jumlahnya sangat banyak. Itu adalah salah satu kekayaan dari negara dan bangsa kita ini. Dan itu semua patut disyukuri. Kita akan mempelajarinya ya sayang, supaya kita lebih tahu. Semangat! Nah, siapa yang sudah tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Ibu tunggu nih, siapa yang bisa jawab ya? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam suku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Seperti itu ya sayang. Ya, suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat dan budaya, tetapi semua dapat rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Jadi itu sensusnya tahun 2010. Sedangkan
Sekarang sudah 2021. Pasti datanya sudah lebih banyak jumlahnya. Dari data yang terakhir itu ya sayangnya, itu dapat menambah wawasan kita bahwa jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan suku bangsanya seperti itu ya sayang. Nah, ini adalah beberapa gambar dari beberapa suku ya sayang ya. Ini hanya contoh saja. Nah sayang, ini Ibu tampilkan ada di buku kalian tema 7 ya untuk tabel suku bangsa di Indonesia. Dari di sini dijabarkan ada 34 provinsi. Jadi yang pertama itu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Itu 10 provinsi pertama ya sayang. Jadi setiap provinsi suku bangsa yang mendiaminya adalah beraneka ragam. Dapat dilihat di tabel berikut ini ya sayang. Nah, ini adalah provinsi ke-11 sampai ke-21, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Dibaca dengan baik ya sayang. Ini lanjutan dari provinsi ke-22 sampai ke-27. Nah, ini adalah lanjutan provinsi 28 sampai 34. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa Indonesia dalam satu provinsi. Jadi kita berharap walaupun kita beraneka ragam suku, tetapi kita dapat hidup rukun dan berdampingan serta membina persatuan dan kesatuan. Amin. Ya, teman-teman, di sini ada gambar baju adat yang menempati wilayahnya masing-masing. Jadi dapat kita lihat provinsi kita yaitu Jawa Barat. Nah, di situ dapat dilihat ya sayang. Coba dicari mana Jawa Barat. Nah, dari peta ini dapat kita melihat begitu kaya, begitu bagus, begitu unik baju adat yang dimiliki setiap daerah. Jadi kita harus bersyukur ya sayang karena tinggal di Indonesia ini. Setelah kalian menyimak dan membaca tabel suku bangsa yang ada di Indonesia, ini adalah salah satu tugas untuk kalian, yaitu menuliskan tinggal di daerah mana dan ada apa saja suku bangsa di sekitar kita. Ini sebagai lembar kerja ya sayang, silahkan dikerjakan. Ini juga merupakan sebuah lembar kerja ya sayang. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di provinsi manakah kamu tinggal? Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia.
Ini adalah contoh tabel dalam mengerjakan jenis bahasa daerah ya. Dan di situ ada artinya. Silahkan kalian buat tugasnya sebanyak 5 kata. Contoh tuang dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa emangan dan artinya makan, itu tidak terhitung dari 5 itu. Jadi kalian contohnya atau buatlah 5 kata. Itu ya sayang. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.